Hey, what's up Fusik Nation? Welcome back again di another video tentunya. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang strategi ya beriklan Facebook Ads, Instagram Ads untuk kalian-kalian yang memiliki brand skincare ya. Dengan strategi ini ya, mungkin kamu di awal-awalnya itu ngiklannya minus, rugi, profit gitu. Tetapi nanti endingnya bisa berubah manis ya, profit karena kalian melakukan strategi ini. Dan ini nggak bokis ya, nggak omong kosong, karena memang strategi ini tuh sudah dilakukan ya sama klien aku ya. Jadi klienku ini bisa kalian lihat ya, dibaca dulu sebentar atau mungkin di pause gitu. Nah, jadi klien aku ini ikut konsultasi, tapi ternyata sampai pertemuan keempat itu dia masih minus gitu. Tapi ternyata Mbak satu ini ya, klienku ini itu orang itu sangat-sangat pede sekali dengan produknya dan senang melayani customernya, bener ya, customernya. Sehingga customernya di follow up dan ternyata istilahnya kayak dijaga hubungannya dengan customer. Ternyata iklannya yang kemarin itu enggak jadi rugi, malah jadi profit. Nah, dari insight ini aku bisa menangkap bahwa oh ternyata di skincare itu kita nggak cuma sekedar di awalnya doang gitu. Dan ternyata aku juga lihat di brand-brand skincare yang lainnya juga gitu. Dan dari sini juga ternyata strategi ini tuh bisa dikembangkan menjadi lebih oke lagi. Nah, udah makin penasaran kan strateginya itu kayak gimana dan pengimplementasinya itu seperti apa. Tapi sebelumnya intronya mau lewat terlebih dahulu. Oke guys, buat teman-teman yang memang membutuhkan waktu aku dan insight aku untuk ngebredel dashboard kalian, nah itu hanya bisa dilakukan melalui konsultasi one-on-one dengan Fusik. Nah, buat teman-teman yang memang sudah memenuhi syarat dan semua ketentuannya, ya seminimalnya kayak kalian sudah menjalankan iklan, conversion, sudah memiliki website yang terpasang pixel, dan kalian itu sudah tidak diributkan lagi dengan kayak masang pixel kayak gimana, setup account kayak gimana. Nah, kalau memang sudah memenuhi syarat dan ketentuan semuanya, silakan kan bisa daftar konsultasi di sini ya. Ketika video ini dibuat ya, masih ada 1 slot konsultasi ya. Jika memang kalian minat dan ada dananya dan memenuhi semua syarat dan ketentuan, silakan kan bisa daftar di link ini. Oke, langsung aja kita masuk dalam pembahasan. Kenapa strategi ini itu ketika nanti kalian implementasikan itu kok work best banget ya untuk skincare ya, terutama buat kalian yang sudah punya brand. Karena ya skincare itu kan nanti kalau customermu itu cocok dengan produk kamu, maka nanti akan muncul yang namanya repeat order. Jadi mungkin awalnya beli satu, di kemudiannya nanti dia akan beli mungkin varian yang lain, atau mungkin akan beli jauh lebih banyak ya. Tetapi sebelum kita ngomongin strateginya yang lebih dalam lagi ya, itu ada 4 elemen, yang 4 elemen ini wajib kalian penuhi, karena kalau nggak dipenuhi nanti ketika kalian mengimplementasikan strategi ini akan menjadi terseok-seok. Apa aja 4 elemen itu? Oke, ini sudah aku bikin ya 4 elemennya itu. Yang pertama adalah produk yang bagus ya dan izin lengkap. Yang kedua adalah pricing yang menarik. Yang ketiga adalah branding dan marketing yang kece gitu. Terus yang keempat adalah margin produk yang cukup tebal. Santai, semuanya ini akan aku jelaskan satu per satu. Yang pertama adalah produk bagus dan izin lengkap ya. Cuman gini ya, yang namanya bagus itu sangat gimana ya, tiap orang, tiap kaum, tiap kelompok itu akan beda-beda gitu kan. Karena semua orang, semua produk juga bakal ngomong produk aku bagus itu. Padahal nyatanya skincare itu kan sebenarnya pabriknya cuma ya itu doang aja, hanya mereknya yang berbeda. Udah jadi rahasia umum. Oleh karena itu ya, karena semua orang ngomong bagus, makanya produkmu itu harus punya kelebihan yang objektif. Contoh kemarin ketika aku mengerjakan brand skincare ya, itu memang produknya aku gali kelebihannya, dan ternyata produknya itu mempunyai kelebihan bisa mengatasi masalah kulit wajah ya tanpa ada efek samping ya. Jadi nanti di dalam iklannya dan di dalam websitenya itu memang itu yang ditonjolkan ya. Jadi kayak nanti skincare lain mana bisa, misal seperti itu ya, karena memang itu
bagi kebanyakan orang yang mau beli skincare atau sedang mencari solusi alternatif skincare yang lain, itu menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Karena skincare kebanyakan itu memang memberikan efek samping. Nah, kalau di tempatmu itu bisa ya tidak memberikan efek samping tapi hasilnya bagus ya, apalagi didukung dengan adanya testimoni. Nah, itu bisa menjadi keunggulan yang objektif ya. Kalau keunggulannya umum aja itu susah banget ya. Atau mungkin ya kamu juga bisa mempunyai keunggulan yaitu 100 review positif di YouTube ya. Misal kamu punya duit yang banyak nih gitu kan. Kamu punya duit yang banyak dan kamu bisa ngendorse ya influencer-influencer yang ada di YouTube tuh 100 orang itu kamu bayar semua untuk nge-review produk kamu. Syukur-syukur semuanya hasilnya positif. Nah, itu bisa juga menjadi keunggulan ya yang objektif untuk brand skincare kamu gitu ya. Ya, intinya bagus itu semua bisa klaim ya, tetapi bagusnya itu harus yang objektif ya. Ketika dibandingkan dengan yang lain, yang punya hanya kamu gitu. Nah, tentu ya selain produk yang bagus ya, kalau produknya bagus tapi kok nggak ada izin lengkap seperti kayak BP POM halal ya. Ya sebenarnya kayak halal itu sebenarnya opsional ya. Tapi memang sebagian besar orang-orang sekarang juga prefer kalau produknya tuh ada halal ya. Tapi setidaknya kalian punya BP POM gitu ya. Karena kalau kamu klaimnya bagus, reviewnya bagus, tapi nggak ada BP POM, itu orang juga nanti mikir-mikir ya. Jadi harap dijadikan catatan dan dijadikan barang penting gitu ya. BP POM ya, izin lengkap, itu penting sekali. Lalu ya, dari 4 elemen tadi ya, elemen yang kedua adalah branding dan marketing yang kece gitu ya. Jadi aku sudah sering menyampaikan ini berulang kali ya. Branding ini kan seperti penampilannya. Jadi jangan sampai kalian ini menjual skincare yang harganya itu lumayan ya bagi sebagian besar orang itu kalian menampilkan produknya, foto produknya itu asal. Wah, itu kan nggak nyampe nanti ya harganya mahal, tapi ternyata foto produknya ngasal, jadi nggak nyambung ya. Jadi silakan ya tampilkan produk kamu itu semeyakinkan mungkin. Kalau nggak tahu caranya ngefoto produk yang kece, bayarlah studio yang bagus ya. Silakan kalian bisa cari ya di Instagram juga banyak ya jasa-jasa seperti itu ya. Silakan kalian pilih. Kalau mungkin teman-teman butuh insight, coba kalian carilah ke Pinterest, lalu kalian ketiklah yang namanya adalah foto produk. Nah, nanti akan muncul banyak ide di sana gitu. Dan tentu branding itu juga nggak cuman produknya juga, foto produknya. Kalian juga bisa menambahkan yang namanya legit review ya. Mungkin tadi ya yang review dari YouTuber tadi ataupun endorsement tadi bisa juga kamu taruh di website ataupun di Instagram ya. Jadi nanti itu bisa menjadi keunggulan dari branding kamu gitu. Nah, terus juga yang nggak kalah penting ya jelas lah marketing ya. Jadi konten iklan yang menggambarkan hasil akhir dari produk kamu ya. Jadi nggak cuma sekedar unboxing ya, atau mungkin ada cewek influencer yang dia cuma foto di depan produk kamu, itu udah nggak work ya. Jadi saran aku ya, silakan kalian itu bikinlah konten iklan ya yang modelnya itu adalah yang memang itu menunjukkan hasil akhir dari produk kamu. Misal produk kamu itu bisa membuat muka cerah. Nah, gimana caranya di iklan itu kamu bisa meyakinkan dan menunjukkan hasil akhir itu? Ya, karena skincare ya nggak ada yang lain yang mau dilihat selain dari hasil akhirnya itu ya. Silakan dipikir gimana caranya bisa menampilkan itu. Apakah unboxing bisa? Iya bisa sih bisa, cuman akan jauh lebih bagus kalau di situ ada ya visualnya. Oh, setelah pakai ini nanti hasilnya akan seperti ini. Tentu berarti pemilihan modelnya juga harap diperhatikan gitu ya. Kalau misal cuman gambar ya jangan sampai gambarnya itu jangan gambar yang burik gitu ya. Misal gambarnya pecah-pecah itu, karena ada loh beberapa klien aku itu yang iklan skincare tetapi konten iklannya itu gambarnya burik, pecah-pecah. Nah, itu kan sangat-sangat tidak recommended ya. Oke, lanjut lagi ya. Terus tadi ya kita udah bahas yang kedua, yang ketiga adalah margin produk yang cukup tebal gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Jadi margin produk yang cukup tebal, tapi cukup tebal di sini kan ini relatif ya gitu ya. Tapi di sini ditujukan untuk apa? Untuk mengcover strategi marketing yang akan kita bahas ini ya. Karena kalau nanti marginnya terlalu
tipis ya, itu nanti juga akan malah bunuh diri jadinya ya. Seyogianya ya, seminimalnya kalau bisa 100.000. Nah, terus ini guys ya. Jadi setelah tadi kita sudah membahas elemen-elemen tadi ya. Nah, yang ini yang kita bahas sekarang adalah pricing yang menarik gitu kan. Oleh karena itu tadi harganya, marginnya ya, keuntungannya tuh harus cukup tebal. Nah, jadi gini, misal nih, ini aku mengambil contoh di sini ya. Katakanlah nih, kamu menjual produk skincare cuman satu, tetapi kamu bisa bikin bundling ya. Bundlingnya mungkin beli satu, beli 3 dan seterusnya gitu ya. Dan kamu bisa lihat di sini ya, di sini tuh tidak ada harga coret palsu. Nah, yang biasanya terjadi itu dan dipraktekkan oleh banyak pengiklan skincare itu, jadi skincare-nya harganya dicoret gitu. Terus ada tulisannya kalau beli hari ini diskon gitu kan, atau ada waktunya, jamnya gitu kan. Padahal ya kalau beli besok ya harganya sama kan gitu. Nah, daripada kalian main harga coret palsu yang itu sudah kebanyakan orang udah ngerti itu cuman hokus pokus, yang sebaiknya kalian lakukan adalah memang kalian memasang ya harga, strategi harga yang itu bisa membuat customer itu merasa menang. Contoh ini ya, ini kan kalau beli 140.000, diskonnya ya nggak ada gitu kan. Makanya setelah diskon 140.000, free ongkir juga nggak ada gitu kan. Tetapi kalau beli 3 itu kan 420.000. Entah? Nah, setelah diskon, bukan setelah diskon, tapi diskonnya itu 140.000. Setelah diskon jadi 280.000 plus dapat gratis ongkir ya, walaupun mungkin gratis ongkirnya cuma 15.000 sampai 20.000. Ya ala-ala kayak marketplace gitulah. Terus atau mungkin beli 4. Kalau beli 4 bisa hemat 200.000. Jadinya 360.000 juga sudah gratis ongkir gitu ya. Terus jangan lupa juga diajak untuk mereka ini untuk beli lebih banyak ya. Dan tentu ini sebenarnya akan lebih work lagi kalau didukung dengan testimoni. Jadi mungkin kalau testimoninya itu kebanyakan yang kalian munculin adalah mereka yang memang mereka itu mengkonsumsi skincare kalian itu hasilnya paling oke itu ketika katakanlah mengkonsumsi minimal 3 paket dalam 1 bulan. Nah, misalnya dengan kita menggiring seperti itu, maka mereka orang-orang yang mau beli baru itu akan cenderung akan memilih yang kalian inginkan, yang 3 itu misal kayak gitu ya. Terus di sini juga ada tulisan-tulisan seperti ini kalau memang diperlukan. Intinya harganya itu harus membuat calon customer atau customer itu merasa menang ya. Jadi kalau mungkin teman-teman punya satu produk seperti ini atau mungkin bundling bisa dibikin seperti ini ya. Intinya cobalah bikin harga, kalau beli cuma 1 doang itu terlihat mahal, tapi kalau belinya minimal 3 ini malah jadi beli 2 gratis 1, jadi lebih terlihat murah dan seterusnya gitu. Nah, atau kalian bisa menggunakan strategi pricing yang selanjutnya. Kalau tadi adalah beli selanjutnya itu lebih murah, kelipatan selanjutnya lebih murah. Nah, kalau sekarang adalah misalnya kalau kamu brand kamu menawarkannya, kalau kamu cuma belinya 1 doang itu harganya sekian ya, ini harganya adalah $59,97 gitu kan. Ini bisa untuk 30 hari. Oh ya, balik lagi ke sini ya. Jadi ini kalau 1 paket itu cuma bisa buat 1 mingguan. Kalau 3 itu bisa buat beli 1 bulan. Makanya di sini tulisannya 3 paket hemat 140.000 gratis ongkir dan untuk pemakaian 1 bulan. Oke, balik lagi yang di bawah. Nah, sama seperti tadi ya, di sini kan dijelaskan bahwa kalau kamu cuma beli 1 doang itu cuma bisa buat untuk 30 malam. Ini sebenarnya produknya adalah produk untuk membantu orang tidur nyenyak gitu ya. Nah, tetapi ya kalau kamu itu belinya setiap per bulan, jadi langganan ya kayak subscription gitu selama 30 hari bayarnya per bulan, itu kamu menghemat ya. Jadi harganya 47,98 ya. Jadi kalau 1 bulan terlihat lebih murah, maka kalau memang itu mereka nanti cocok ya gitu, itu nanti mereka akan beli yang itu. Toh di sini juga terlihat kamu bisa cancel anytime. Nah gitu ya. Jadi tadi kenapa kok marginnya harus tebel ya, karena memang harus mengcover strategi marketing ini guys. Ya, sekali lagi ya,
hanya bisa dilakukan jika marginnya itu memungkinkan. Kalau marginnya tipis, ya susah juga. Oke, strategi yang selanjutnya itu adalah strategi voucher. Nah, mungkin ya di awal customer ketika mau beli itu masih ragu-ragu karena mungkin brand kamu belum terlalu besar, mereka juga belum pernah dengan brand kamu gitu kan. Jadi mereka masih mikir-mikir. Tetapi mikir-mikir ini itu bisa menjadi lebih pendek mikir-mikirnya ketika kamu berani ngasih mereka voucher. Misal nih, ketika mereka mau keluar dari website nggak jadi beli ya gitu ya. Ini asumsinya kalian menggunakan website gitu ya. Nah, itu bisa banget kalian tembak dengan voucher. Misal nih, sis atau kak gitu ya, untuk pembelian pertama kamu kita kasih deh voucher 10%. Nah, misal seperti itu ya. Terus akhirnya mereka gunakan untuk pembelian yang pertama. Nah, itu juga bisa gitu ya. Mungkin kalau yang pakai CS ya bisa lah. Oke kak, untuk pembelian pertama ini aku berikan nih gratis ongkir voucher 10% untuk yang pembelian pertama kali doang. Nah, misal seperti itu. Atau strategi voucher yang kedua gitu ya. Nah, jadi di dalam packaging kalian itu ada kode vouchernya gitu ya. Tapi memang sebaiknya ya kode voucher ini itu yang ada di packaging ini seyogianya itu digunakan ketika customer itu melakukan pembelian dengan minimal gitu ya, dengan minimal. Terus vouchernya ini itu ada batasannya. Misalnya ini, skincare kamu itu ya, kalau dipakai customer itu habisnya kira-kira 3 minggu. Nah, misalnya itu ya. Jadi, kode kuponnya itu nanti kalau enggak dipakai selama 3 minggu, ya, lebih dari 3 minggu, maka kode kuponnya akan hangus. Nah, misalnya itu. Atau juga bisa, misal setelah customer itu mengupload testimoni, gitu kan, ke sosial media, gitu kan, dari packaging ini, gitu. Nah, nanti akan dapat voucher. Gitu juga bisa. Jadi, strategi voucher ini ya bisa digunakan ketika mau bertransaksi atau setelah transaksi mendapatkan seperti ini dengan syarat ya. Intinya voucher juga bisa digunakan gitu. Dari semua yang sudah kita bahas tadi ya, itu sebenarnya kalau kita simpulkan, kita itu sebenarnya karena brand skincare ya, ternyata yang kita targetkan itu adalah lifetime value ya. Jadi mungkin iklan di awal itu terlihat rugi, boncos kayak gitu ya, bahasamu itu boncos itu. Tetapi ternyata nanti di akhirnya itu bisa profit. Nah, supaya bisa terlihat ya, itu kita butuh yang namanya angka-angka ya. Ini aku udah buat ya simulasi gitu ya. Let's say ya, di awal kamu ngiklan 11 juta. Toh, 11 juta ini. Kamu ngiklan 11 juta, oke? Dan dengan 11 juta ini kamu dapat jumlah pembelian yaitu 71, atau yang dengan detailnya rinciannya adalah ini aku pakai yang produk yang tadi ya, satu produk tapi ada beberapa paket ya supaya lebih cepat aja jelasinnya ya, nanti enggak melebar-melebar. Jadi ada 71 ya, 50 beli yang satu, 21 beli yang 3 paket dengan marginnya adalah sekian, dengan omsetnya sekian. Ternyata setelah dikurangi ya marginnya atau keuntungan produknya dikurangi sama biaya iklan, ternyata minus atau boncos tadi. Oke, tapi seperti kita tahu karena skincare ada kemungkinan ya, harusnya bukan kemungkinan, harusnya repeat order karena cocok. Nah, ternyata ya setelah mereka yang beli 71 ini tuh ada 35 orang ya yang akhirnya beli lagi ya. Yang 30 itu menggunakan voucher ya di 3 paket. Vouchernya yang beli 3 paket tadi, jadi ada 30. Terus ada yang cocok juga, tapi dia nggak beli 3 paket, tapi beli yang 1 paket. Nah, marginnya adalah sekian, omsetnya sekian. Nah, setelah tadi ditambahkan, ya bukan tambahkan, setelah dijumlahkan lagi dengan margin yang sebelumnya, ya ternyata sudah enggak boncos lagi ya. Jadi plus 5 juta sekian, padahal tadinya minus. Karena apa? Ya cocok, mereka pakai vouchernya, jadilah mereka beli lagi gitu. Oke, selanjutnya karena mereka ini merasa cocok gitu ya, ya jadinya mereka akan beli lagi, malah jadi customer langganan lah gitu ya. Nah, tadi ya dari yang 35 tadi itu ternyata 15 beli lagi yang 3 paket gitu, tapi yang 1 paket enggak ada. Terus ada juga yang belinya 4, beli lebih banyak karena memang merasa cocok
dan mereka lebih pede untuk beli lebih banyak, dan ternyata diskonnya juga lebih bagus, lebih gede buat dia, buat customer. Marginnya sekian, omsetnya sekian. Nah, ternyata setelah kita totalin ya, ternyata marginnya setelah dikurangi biaya iklan adalah 10.262.007. Terus total margin keseluruhannya adalah 21.262.007. Total omsetnya adalah 26.006.890. Omsetnya cuma di 2,36. Nah, mungkin kamu bertanya, ini kok ROAS-nya kecil banget tapi kok bisa profit ya? Karena ini margin per produknya itu lumayan gede ya. Jadi walaupun ROAS yang sekian tetap dia bisa profit gitu. Nah, dari sini ya kita bisa melihat, oh ternyata brand skincare itu caranya beriklan mungkin di awalnya itu rugi, tapi karena di follow up atau mungkin dengan voucher atau mungkin dengan seperti strategi-strategi yang udah kita bicarakan tadi, ternyata malah bisa profit endingnya gitu kan. Nah, jadi kamu sekarang jadi punya tugas. Tugasnya adalah kamu menghitung berapa rata-rata LTV ya, lifetime value dari setiap customer. Katakanlah Mbak Ani, customer Mbak Ani. Nah, customer Mbak Ani ini pertama beli 140.000. Terus selanjutnya dia beli yang 280.000. Terus yang selanjutnya lagi dia beli lagi 280.000. Dan sampai di pembelian yang kesekian itu dia udah nggak beli lagi. Dan kalian juga bisa lihat di pembelian-pembelian selain Mbak Ani, oh ternyata rata-rata customer aku di brand aku itu rata-rata mengeluarkan duit di tempat aku itu adalah sekian. Oh berarti ya lifetime value dari customer aku itu adalah sekian. Berarti kalau di awal aku ngiklan dapat harga sekian, itu ternyata nggak bisa aku artikan angka ini adalah angka boncos, karena ternyata setelah di belakangnya itu malah bisa profit. Nah, berarti ya kamu sebagai brand owner juga harus cari cara ya, gimana caranya customer itu kamu ajak untuk bisa transaksi lebih lagi dan lagi-lagi. Syukur-syukur mungkin bisa kalian ajak menjadi reseller ya, tapi harap jadikan catatan, reseller ini nggak boleh asal orang, harus mereka orang yang memang bisa berjualan. Oke, itu ya guys untuk strategi beriklan ya untuk kalian-kalian yang punya brand skincare. Tapi di sini nggak bahas kayak interestnya apa, teknisnya gimana gitu ya. Itu sudah pernah kita bahas ya secara umum di video sini dan sini. Silakan kalau butuhnya itu silakan tonton di situ. Dan buat teman-teman sekali lagi yang memang butuh aku ya memberikan kayak misal input ya strategi seperti ini khusus buat kamu gitu. Nah, itu bisa banget juga kita bahas di sesi konsultasi one on one. Jadi selain kita ngomongin dashboard, kita juga bisa ngomongin strategi seperti ini. Dan kalau memang berminat memenuhi semua syaratnya ya, dan memang ada dananya, please jangan pakai duit dapur ya. Kalian bisa daftar di link di bawah ini ya. Ketika video ini dibuat masih ada 1 slot gitu ya. Kalau memang nanti kalian check out dan bisa, silakan aja dibayar kalau memang memenuhi syarat. Oke, dan itu aja untuk video kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang punya brand skincare. Semoga brandnya itu bisa makin lebih terkenal ya, bisa cuan lebih banyak gitu ya, bisa dapat customer yang lebih banyak dan lebih lagi dan lebih lagi. As always ya, Fusik mau pamit dulu. May we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.